Selesai. 3.000 guys. Relaksasi dulu. Ya. Baik, selamat sore teman-teman semua, dimanapun berada ya. Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat dalam situasi pandemi yang kita tahu rasanya belum juga menemu titik yang meredakan dan melegakan gitu ya. Mudah-mudahan kita masih tetap punya semangat, punya sebuah oase yang bisa kita terus reguk berbagai inspirasi darinya sehingga hari-hari kita menjadi lebih indah gitu ya, lebih bermakna juga. Dan senang sekali Gramedia Pustaka Utama kembali bisa menyapa teman-teman semua dalam sebuah diskusi ya, diskusi kecil yang mungkin ya seperti tadi bisa jadi oase ya dari berbagai kelindan persoalan kita selama pandemi. Diskusi ini menghadirkan tentu saja penulis kesayangan kita semua. Ada Mas Eka Kurniawan, seorang yang karya-karya selalu kita tunggu, selalu kita nantikan, dan pasti di sana kita bisa menemukan aneka makna yang menarik dan menginspirasi. Saya ingin sapa dulu Mas Eka Kurniawan. Halo Mas. Halo, selamat Eka. sore. Boleh menyapa teman. Selamat sore semuanya. Halo Mas. Ya, Mas Eka apa kabar? Sehat Mas? Baik, sehat. Baik. Posisi di mana? Di Jakarta? Di Jakarta. Di Jakarta. Siap. Teman-teman, selain ada Mas Eka, juga bergabung di sini Mas Richard. Oh, saya manggilnya Mas, harusnya Abang ini, Abang tercinta ini, Abang Richard. Mas aja. Mas aja. Panggilannya mendunia kayaknya itu, Mas. Iya. Agak sebel juga kadang-kadang dipanggil Koh. Apa kabar Mas Richard? Sehat ya? Baik. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Terima kasih Mas Eka, Mas Richard sudah bergabung sore ini ya. Ngobrol ringan lah tentang karya terbaru Mas Eka Kurniawan ya. Tajuk dari diskusi kita sih menggali sumur Eka Kurniawan. Kita hari ini jadi tukang gali teman-teman. Tapi bukan tukang gali dalam pengertian yang sangat teknis ya. Tapi tukang gali dalam pengertian ya, agak lebih filosofis barangkali. Menggali kedalaman untuk menemukan oase katakanlah. Ya, sebelum kita mulai diskusi, ya tadi sudah kenalan sedikit dengan narasumber. Saya ingin sampaikan juga kepada kawan-kawan yang lain, ya, yang berdiskusi di ruang Zoom ini. Kalau mau sapa-sapa, silahkan lewat kolom komentar. Ya, sambil mengabarkan kepada kita kawan-kawan yang bergabung ini dari mana saja. Jangan-jangan ada dari tempat yang jauh dan kita senang sekali ternyata ada ya teman yang begitu antusias untuk ikut meskipun dengan segala kesibukan dan jauhnya lokasi bergabung juga di sini. Boleh gunakan kolom komentar untuk itu. Selain juga nanti teman-teman bisa bertanya di kolom komentar juga. Nanti kami akan bacakan. Apakah nanti akan ada sesi tanya jawab secara langsung? Silakan juga disampaikan di situ supaya kami bisa membuka akses mikrofon untuk kawan-kawan. Lain dari itu, diskusi ini akan direkam dan nanti ya akan ditayangkan di kanal YouTube Gramedia Pustaka Utama, dan di akhir sesi akan ada foto bersama. Jadi mohon bertahan sampai akhir, sampai penutup, supaya kita bisa ikutlah merasakan kebersamaan. Sedikit dokumentasi yang bisa dikenang nanti. Karena ini momen langka ini, katanya jarang sekali Mas Eka sama Mas Richard satu forum setelah sekian lama, Mas Richard ini. Kayaknya pertama kali deh. Ini pertama kali, astaga, beneran. Enggak.
Iya, pertama kali duduk bersama dia, bicarain karya dia. Biasanya dia diundang sebagai pemenang atau apa gitu. Lain ya memang ya. Iya. Komen ini lain ya. Oke, oh ini ada sudah mulai sapa-sapa. Ada dari Mamuju ini loh Mas Eka, Mas Richard, ada Purwokerto, Mojokerto, macam-macam. Saya langsung aja ke Mas Eka Kurniawan, kita ngobrol-ngobrol relax lah. Mas Eka, boleh cerita enggak Mas Eka soal cerpen yang diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Utama yang berjudul Sumur ini? Cerita dong Mas Eka prosesnya ya. Ini pertanyaan dasar tapi kayaknya penting. Prosesnya Mas. Bagaimana cerpen ini lahir? Oke. Jadi kalau nggak salah sih sejak 2000 berapa ya 2010 tuh sebenarnya nggak terlalu banyak nulis cerpen, nggak bisa dibilang nggak nulis cerpen sih ya, lagi fokus nulis novel. Tapi berapa tahun belakangan pengen nulis cerpen lagi, tapi pengen nulis cerpen yang agak panjang gitu. Kalau kita tahu kan cerpen-cerpen di Indonesia biasanya kan dikirim ke koran yang kalau apa namanya volumenya itu kurang lebih ya paling banter 1.000 kata. Aku pengen nulis seenggaknya 5.000 kata yang apa namanya bisa ngomong settingnya lebih leluasa, ngomongin perkembangan karakternya juga lebih enak, plotnya juga lebih enak, lebih leluasa lah intinya gitu. Terus aku mulailah bikin beberapa draft, termasuk si Sumur ini. Sumur ini awalnya ya cuma satu draft dari beberapa draft cerpen yang seperti biasa lebih banyak tersimpan di folder yang antara selesai nggak selesai karena ya nggak ada dorongan juga untuk cepat-cepat menyelesaikannya gitu. Sampai satu hari kalau nggak salah sebenarnya awal-awal 2019 editor yang bikin, ada editor namanya John Freeman. Dia itu dulu punya, nggak tahu sekarang kayaknya mungkin masih, dia punya semacam jurnal namanya Freeman's atas pakai nama dia, nama belakang dia Freeman's. Aku pernah kasih kontribusi juga di jurnal itu, cuplikan novel O, satu bab di situ. Terus nggak lama setelah itu terbit, dia nanya, kamu punya cerpen nggak untuk apa namanya, untuk antologi Tales of Two Planets, tentang ya intinya tentang perubahan iklim. Nggak harus cerpen, bisa puisi, bisa apa namanya esai atau catatan perjalanan, apapun lah pokoknya. Nah, aku bilang kayaknya sih ada tapi belum jadi. Aku cek dulu deh apakah aku bisa selesaiin gitu. Ya udah, aku cek lagi lah beberapa cerpen itu sampai menemukan si draft Sumur. Sumur ini awalnya sih sebenarnya mau nyeritain sumur aja gitu ya, dalam konteks ya aku pernah punya dua pengalaman kecil, satu tentang sumur. Di waktu kecil di kampungku hanya ada 2 sumur yang berair kalau musim kemarau panjang gitu, sehingga hampir satu kampung kalau nyari air ya ke 2 sumur itu gitu. Aku merasa itu momen yang agak-agak ajaib sih, bagaimana hanya ada 2 sumur yang bisa survive berair gitu. Terus satu lagi ya cerita-cerita masa kecil di mana aku tinggal di desa, di di antara petani, di mana urusan air yang membagi-bagi air ke sawah-sawah itu ya seringkali memang menjadi pemicu keributan, meskipun ya itu juga bisa mempererat di antara petani, tapi kadang-kadang juga memicu keributan. Aku awalnya mau nulis tentang itu aja kepikiran, sebuah cerita, tetapi ketika ditawari oleh John Freeman itu tiba-tiba aku merasa kayaknya bisa melihat si sumur ini dalam konteks yang lebih luas gitu, lebih luas, tidak sekedar konflik di sebuah desa, di sebuah 2 keluarga atau 2 orang, tetapi kita bisa melihatnya lebih luas tentang apa yang terjadi saat ini, perubahan iklim,
ya kerusakan hutan dan sebagainya. Jadi tiba-tiba aku ngelihat ada perspektif yang berbeda setelah si editor nanya kemungkinan untuk gabung di antologi itu. Jadi akhirnya kurang lebih sebenarnya ya setelah obrol-obrolan itu hanya sekitar 1 bulan kemudian aku selesaikan cerita pendek itu. Aku kirim ke Annie untuk terjemahin. Setelah Annie terjemahin, kami kirim ke John Freeman. Terus ya tahun berikutnya, tahun 2020, terbit buku. Sebenarnya awalnya bukunya mau terbit awal tahun 2020. Tetapi karena pandemi, semua buku kalau nggak salah zaman itu diundur semua sampai akhirnya baru terbit sekitar Juli atau Agustus. Habis itu ya aku nggak kepikiran awalnya mau digimanain. Banyak orang yang nanyain bahasa Indonesianya mana karena itu kan terbit dalam bahasa Inggris ya. Ya bahasa Indonesianya aku juga bingung mau publish di mana gitu. Cerpen di koran juga nggak mungkin karena kepanjangan. Majalah juga nggak ada gitu. Terus kalau aku publish katakanlah di blog, kok kayaknya sayang banget nggak ada yang ngasih duit. Ya akhirnya setelah lama-lama aku hubungin Mirna tuh, Mir mau nggak terbitin, tapi ini cuma 1 cerpen aja gitu. Soalnya ya nggak punya cerpen lain lagi untuk jadi kumpulan cerpen. Ya udah akhirnya kami punya ide untuk menerbitkan buku ini sebagai 1 buku, 1 cerpen kecil, buku saku kayak chapbook gitu. Terus ya udah ya kita sekali cetak aja. Akhirnya ya terbit sebulan lalu jadi buku yang sekarang udah terbit itu. Itu aja sih awal mulanya. Dahsyat ya. Ini kayaknya bukunya akan jadi sangat bersejarah, ini sangat klasik ya. Karena kayaknya nggak ada tuh 1 buku yang isinya 1 cerpen. Dan cerpen yang saya kira isinya juga sangat menarik ya. Sebenarnya nggak juga. Sebenarnya aku rasa mungkin nggak banyak, tapi ada sih beberapa buku seperti itu. Aku bilang ke Mirna, salah satu yang bikin inspirasiku untuk nebitin itu karena beberapa waktu sebelumnya aku baca buku penerbitan Balai Pustaka yang bahkan lebih tipis dari Sumur ini, cuma 20 halaman. Meskipun fontnya lebih kecil sih. Terus tahun-tahun 40-an, 47, Pramudia itu juga berapa kali nerbitin cerpennya cuma tunggal-tunggal gitu. Iya, menarik ini, Mas Eka. Ternyata berawal dari sebuah kisah dari masa silam, bisa dibilang gitu ya sebenarnya ya, Sumur ini, Mas Eka ya. Tapi dirimu tarik dengan konteks hari ini gitu. Aku akan ke Mas Richard ini kayaknya ya, ke Mas Richard karena teman-teman mungkin perlu sedikit gambaran juga kenapa kita pilih Mas Richard untuk berbagi di kesempatan sore hari ini, karena memang Mas Richard adalah salah seorang yang sungguh gitu ya membaca karyanya Mas Eka sejak awal. Sejak awal Mas Eka menulis karya tuh Mas Richard adalah salah satu pembaca yang intens mengikutinya. Nah, saya pengen tanya ini ke Mas Richard. Gimana Mas Richard memandang soal hadirnya cerpen Sumur yang akhirnya menyapa pembaca di Indonesia ini? Sama-sama, saya suka sekali bentuk bukunya segitu ini ya, imut ya. Imut, nicely packaged. Tadi Eka bilang Balai Pustaka, kalau saya ingat di zaman-zaman dulu bahkan di Amerika dan lain, mereka itu ada istilah edisi 3 penny. 1 buku mungkin cost-nya 3 penny gitu ya. Dan itu malahan jauh sebelum ada pocket book yang juga ukurannya kecil gitu kan. Dan saya pikir cocok juga dengan tema dan cerita yang diterbitkan di dalam bentuk ini ya. Karena Sumur mestinya nanti dipakai di sekolah ataupun orang-orang yang mau ngajar penulisan untuk mempelajari banyak hal yang bisa digali dari buku ini ya.
bagaimana di tangan seorang yang sangat lincah dan mahir seperti Eka itu dalam satu paragraf dari sesuatu yang setup-nya seperti sebuah dongeng cinta yang menye-menye atau apa, tiba-tiba berubah kalimat cuman satu paragraf. Dan di tengah-tengah juga nanti kita melihat pas mereka mau melanjut perjalanan ke kota, ayahnya hanyut dan kita nggak tahu apa-apa yang terjadi pada ayahnya sampai paragraf berikut, dan itu dalam satu kalimat yang ditulis saja gitu. Nah, efisiensi itu saya pikir hanya di tangan penulis yang sangat yakin dengan ini ya elemennya ya, yang bisa ini. Dan ketika kita bilang seorang penulis itu bagus atau tidak bagus, kita bisa lihat dari cara bagaimana efisiennya dia menggunakan medium ini, gitu. Medium yang sebenarnya kalau kita bicara medium bahasa itu adalah sebuah bahasa itu adalah yang disebut logika tutup, dalam pengertian mediumnya tutup. Kalau saya bilang 3 orang di pantai, kita masing-masing di otak punya bayangan visualisasi 3 orang yang berbeda kan. Di situ imajinasi mengisinya. Dan di tangan seorang penulis yang memang menguasai medium, dia bisa dengan gampangnya ini ya berkelit dari satu ke lain. Dan saya juga agak keberatan kalau bilang ini cerpen. Buat saya ini lebih cocok disebutnya alive. Alive itu semacam play surface of life yang kayak kejadian-kejadian hidup, dan ini secuplikan yang cukup lengkap. Karena kalau kita baca, ini bisa aja jadi kalau bentuknya lebih panjang pun novel, tapi bentuk yang pendek pun ini sebenarnya kayak novela. Ya, nanti urusannya kalau mau debat soal perkara novela harus lebih rinci, lebih banyak kejadian. Saya pikir di dalam buku kecil ini kejadian cukup padat. Cuman cara pengelolaannya beda sama ini ya, pengelolaan sebuah novela dan lain sebagainya. Kadang-kadang di zaman orang yang agak pendek atensinya segala macam, buku demikian itu semacam baca haiku ya, yang sederhana ya, hanya berapa baris kata-kata, tapi padat dan kaya makna juga. Resonansinya padat ya. Kalau dari sisi tema gimana Bang Richard menyikapinya? Tema itu pas sekali ya. Coba kita bayangkan secara metaforik, tema ini sumur. Kalau kita tahu di kampung dan di mana aja, kalau di satu komunitas, sumur itu adalah penyatu dari satu kelompok manusia yang huni di daerah itu, bukan? Karena mereka berkumpul dan mencari sumber air, dan biasanya yang terjadi sebenarnya bukan saling bunuh, tapi sebuah komunikasi yang terjadi karena mereka berkumpul. Malah kalau ini di tangannya Chekhov, bukunya akan penuh dengan segala macam rumor tentang tetangga yang curi ayam atau apa. Tapi di tangannya Eka yang memang awalnya suka yang lebih agak-agak gelap dan sinis, sumur ini kayak pemisah, ya kan? Dan kalaupun dia ada komentar tentang lingkungan, ini sebuah fenomena yang saya kira tidak begitu menyentuh ke lingkungan, tapi ke komunitas, sosial politiknya komunitas itu. Dan sumur ini, apalagi kalau kita tahu di endingnya seperti itu,
itu ini kalau pembaca yang kurang peka itu kalau endingnya udah kasih kayak gitu masih nggak peka, berarti sumurnya itu airnya nggak pernah ngalir gitu. Baik, gitu ya, Pak. Sumur itu sumur yang gimana ya? Saya nggak suka endingnya, by the way, Eka. Saya nggak suka endingnya, nggak suka banget. Saya pikir endingnya itu terlalu apa ya? Apakah itu permintaan editor ya atau siapa itu Mirna ya atau siapa itu? karena bagi saya nggak perlu harus sebuah ending yang seperti ajaib gitu dan agak-agak gimana gitu ya, karena itu menutup buat saya. Dan karya itu kalau dia terlalu rapi pembukusannya membuat dia itu nggak terbang di imajinasi kita, dan saya agak sebel itu di endingnya itu terus terang. Dan tapi banyak hal yang saya senang sekali, dan saya pikir Eka punya sebuah kelebihan yang selalu saya berpikir kita bisa deteksi itu di Pramudia Anantatur dan lain apa itu, yaitu dia bisa menulis sesuatu itu membuat kita itu seperti selaras dengan waktu cerita itu. Dan dalam satu paragraf, 2 paragraf saya udah masuk di dalam itunya, dunianya. Dan untuk memasukin dunia itu, saya pikir para pengajar menulis itu cenderung ngajarin anak-anak bagaimana plot, karakterisasi, dan menulis kalimat-kalimat yang sempurna dan lain. Itu salah itu semuanya. Karena salah betul. Orang-orang penulis kita yang kayak punya semacam fixation pada kata-kata yang bagus. Kalimat bagus itu membuat kita tidak masuk ke dalam dunia itu. Dan bahasa yang ngalir seperti yang digunakan si Eka, dan kadang-kadang dia ada 1-2 kata yang agak beda, tapi tetap aja itu membuat kita itu ikut. Karena kita harus tahu bahasa sebagai medium itu mestinya seperti air. Kalau kamu berenang di kolam, kamu tidak sadar itu air, tapi kamu sadar gerakan kamu itu bisa membuat kau ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu. Tapi kamu nggak mikirkan. Kalau kamu mikirkan air, kamu itu tenggelam. Gitu. Oke, Bang Richard. Sebelum kita tenggelam lebih jauh ya, saya mau ke Mas Eka dulu nih. Karena tadi ada banyak pancingan-pancingan dari Bang Richard, komentar-komentar ini menarik. Pertama soal itu, Mas Eka, soal kayaknya kisah ini, kalau menurut Bang Richard, bisa ada kemungkinan untuk dituliskan lebih panjang gitu. Apakah pernah tersirat dalam pikiran Mas Eka, misalnya Sumur menjadi sebuah cerita yang lebih bukan hanya lebih panjang, mungkin juga lebih kompleks dan lebih kaya begitu ya penuturannya. Terus yang kedua soal ending tadi tuh. Mas Richard komentar itu tadi soal ending, barangkali itu ada jangan-jangan ada siasat nih dari Mas Eka menampilkan hal yang demikian gitu. Jangan salah ya, ketika saya keberatan, saya juga tahu pembaca sebagian besar di sini ataupun di mana akan suka ending itu. Siap. Silakan Mas Eka, nanggepi dulu nih. Kalau apakah cerita tersebut mungkin dikembangkan lebih lanjut sih, saya tidak yakin ya. Biasanya saya enggak gitu. Ya kalau udah jadi satu cerpen ya udah. Kalaupun ada hal-hal misalkan ada hal yang ketika saya pikirkan masih mengganggu dan masih ingin ingin saya kembangin, kemungkinan besar saya tidak akan mengembangin cerpen itu, tapi ya nulis sebuah karya baru, tetapi dengan mencuri sedikit dari si Sumur ini. Katakanlah misalkan ya ada hal-hal yang
menarik perhatian saya ketika misalkan selesai menulis cerpen itu dan saya baca kembali gitu. Ada bagian-bagian soal bagaimana hubungan orang-orang desa dengan kota gitu, bagaimana itu kan hanya sekilas aja, seperti ya mungkin tadi seperti Richard omong di cerpen itu aku menceritakan sebisa mungkin, sepragmatis mungkin, sesimpel mungkin, nggak mencoba untuk misalkan bertele-tele menceritakan bagaimana sih usaha misalkan si Siti di kota memperoleh kerjaannya gimana, atau bagaimana orang-orang desa end up di kota, di urban gitu, di daerah urban seperti apa. Tapi ya kepikiran aja sih menarik untuk melihat sebenarnya seperti apa sih kehidupan Siti misalkan yang tidak diceritakan di cerpen itu gitu. Tapi kalau aku mau nulis lagi, kemungkinan yang tidak menceritakan si Siti atau si tokoh-tokoh itu, tapi aku akan lompat lagi ke create tokoh lain dan ya cuma mencuri sedikit lah dari sana gitu. Terus yang kedua, aku sih biasanya buatku kalau orang nggak suka dan sebel dengan endingnya itu komplimen banget sih. Oke, komplimen ya Mas ya. Oke. Memang yang bagian dia ke kota itu akhirnya hanya sebuah acuan yang tidak punya resonansi yang terlalu besar ya. Karena kita tahu si Siti-nya ke sana dan cerita tentang dia, terus kemudian pas si Toyib mau nyusul ke sana, ada kejadian dan lain sebagainya, dan juga nggak ada kejadian apa-apa di kota itu. Jadi itu persinggahan yang mungkin nggak terlalu tuntas dan juga memang bisa diperpanjang sih. Itu di situ itu agak ada gap-nya. Ini ada yang komentar nih ada komentar ini Bang Eka, Mas Eka di chat. Apa nggak kepikiran mau menuliskan semacam percakapan antara pasangan dari keduanya sebelum melompat ke sumur? Saya juga kesel sama endingnya. lanjut Mas Eka. Ya, kemarin sih ada yang tanya di Instagram, Mas, apa sih yang terjadi dengan istrinya Toib dan suaminya Siti yang mati di sumur? Aku bilang saya juga seperti kamu nggak tahu gitu. Yang saya tahu ya cuma ada apa yang ada di cerita itu gitu. Kita berdua sama-sama tebak-tebakan aja. Tapi saya pikir sinyalnya itu kan mengarah ke berdua itu apa gitu ya. Ada hubungan atau apa, itu udah pastilah kayaknya. Kalau enggak berdua ini jadi satu buku sendiri lagi dong misterinya nanti. Kalau jadi satu buku menarik juga itu. Ya, saya ingin sampaikan lagi untuk teman-teman yang lain, kalau ingin bertanya silahkan di kolom komentar, ajukan aja bebas. Ini kita sifatnya ngobrol santai tentang Sumur karya Eka Kurniawan ya. Tidak masalah. Mas Eka, kalau saya pribadi, saya terus terang sangat terkesan ya dengan cerita ini, karena aku pikir ini buku bukan hanya menggambarkan alam lingkungan dengan segala problematiknya, tapi dia jadi kayak metafor gitu loh Mas Eka. Karena aku membayangkan itu seperti metafor retaknya hubungan antar manusia gitu. Nah, ketika Mas Eka menuliskannya itu apakah memang awalnya sumur itu menjadi metafora atau memang hanya sekedar sebagai lokasi yang kemudian berkembang lebih jauh menjadi tema utama cerita gitu Mas? Iya, awalnya sih yang kepikiran ngomongin air sih, karena di situ kan ada dua elemen air yang aku ceritakan. Pertama, air sebagai mata air yang jadi pembuka konflik ke ayahnya Toib dan ayahnya Siti. Yang kedua, sumur yang saling berhubungan sebenarnya. Ketika si air itu, yang mata air itu mampet,
dan kering, yang kemudian beralih ke sumur yang juga kering. Dan apa namanya, di pertengahan menjelang akhir juga air muncul lagi dalam bentuk yang sebaliknya, air yang begitu melimpah, yang apa namanya, ya aku pengen cerita sebuah cerita yang hubungannya ya dengan air, bagaimana ya aku ngerasa bahwa tidak hanya buat kita apa namanya, buat mereka di dalam cerita itu, tapi juga secara metaforik untuk mengatakan bahwa air sebagai pusat, sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber relasi antara manusia satu dengan yang lain, dan bagaimana ketika apa namanya, ya ketika manusia gagal mengelola itu gitu, kurasa mereka juga gagal mengelola hubungan antar individu gitu. Ya kadang-kadang bahkan yang juga aku pengen coba obrolin, kadang-kadang efeknya tidak sekedar bahwa misalkan aku gagal mengelola air terus efeknya kepada aku gitu, tapi bahwa kadang-kadang itu orang-orang seperti Toib dan Siti itu mereka adalah orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa-apa gitu. Tragedi soal apa namanya, bapak mereka gitu kan di luar kuasa mereka, tapi bagaimana urusan mata air yang sebenarnya mereka tidak tahu apa-apa bisa menimpa kedua orang itu, bahkan ya sampai akhir, sampai bapaknya Citoyib juga mati juga karena air gitu. Atau sebenarnya sebaliknya, air itu seperti uang gitu. Karena air itu manusia itu jadi cekcok. Ya itu ayah Toib, ayah Siti, dan bukan di pengelolaan ya, malah itu karena air itu akhirnya jadi semacam sebuah currency yang memang karena dia currency yang sifatnya surplus, dan akhirnya dibayangkan sama orang-orang itu berbeda-beda, dan cara mereka ingin kuasainya jadi sebuah friksi. Itu juga bisa diinterpretasi seperti itu sih. Ya aku rasa sih benar bahwa dia kalau di masyarakat urban modern ya bisa kayak currency, kayak mata uang, karena ya dia sangat berharga gitu. Iya. Menarik ya, karena saya kalau membaca cerpen cerita ini gitu, saya mencoba untuk tidak menggunakan cerpen seperti kata Bang Richard tadi kan, ini cerita yang kompleks juga sebenarnya, tidak berupa cerpen gitu. Nah, yang saya yang saya tangkap dari cerita ini adalah kisahnya seolah-olah hanya berkutat kepada masyarakat kelas ekonomi ke bawah, misalnya masyarakat pedesaan, masyarakat tradisi dan seterusnya. Seolah-olah tidak ada kuasa negara atau kuasa yang sifatnya lebih luas dari situ. Tapi justru entah kenapa suasana tragiknya itu lebih dapat menurut aku, tanpa harus dipertentangkan dengan kesenjangan relasi kuasa kalau menurut aku. Mas Eka sengajakah tidak menyantumkan misalnya hubungan antara masyarakat pedesaan dengan relasi kuasa yang sebenarnya melingkupi mereka juga gitu? Atau gimana Mas sebenarnya? Iya, sebetulnya sih lebih ke apa ya? Kalau dalam cerita sih aku rasa kita tidak perlu menceritakan mereka semua gitu. Selalu ada ruang kosong yang kita asumsikan ya ada di sana gitu. Dalam arti ya ketika misalkan apa namanya ayah Toib dan si ayahnya Siti berkelahi, ya pada dasarnya mereka juga sedang memperebutkan kuasa kan, sedang memperebutkan siapa yang ya agak primitif lah ketika mereka harus mengakhirinya dengan bunuh-membunuh gitu. Tetapi ya tentu saja kita asumsikan ya harusnya kan itu harus ada yang ngatur, harusnya gitu. Tapi dalam real life, dalam kenyataannya ya ternyata enggak gitu. Wah, ini artinya aku rasakan semuanya. Oke.
Kalau Mas Richard memandang semacam interpretasi lah atas karya ini dengan yang menggambarkan relasi antar manusia, ada tanggapan lain? Saya pikir semua penulis itu nggak terlalu ingin spekulatif yang nantinya petanda-petandanya itu sangat nyata ya, kayak apa namanya, power struggle, social issue yang apa, dan itulah kenapa ada perbedaan antara realisme dan naturalisme gitu kan. Dan saya pikir kalau merujuk ke karya ini lebih ke naturalisme. Naturalisme itu seperti ada permukaan yang seperti natural, tapi dia ada jebakannya gitu loh. Ya. Kalau realisme itu mungkin bisa aja bawa ke benturan-benturan yang sangat konfrontatif dan lain. Di sini enggak. Dan juga lihat kedua pasangan Thoyib dan Siti itu, si Eka tambah lagi itu apa namanya, pemeran-pemeran di romansa seperti Romeo Juliet, Baucis, Philemon, sampai Engtai, Tristan, Isolde, Gatsby dan Daisy itu Thoyib dan Siti. Dan mereka ini sebenarnya orang-orang yang jadi korban akhirnya kan, dan ironinya mungkin ada di situ. Dan membaca cerita seperti ini kayaknya kita perlu juga banyak ada sesi-sesi yang lebih mengajar orang membaca secara jeli dan lebih di bawah permukaan ya. Ada kecenderungan pembaca kita itu maunya membaca sesuatu yang sangat harafiah, karena mungkin bahasa kita itu termasuk bahasa yang gampang dikuasai, ditulis dan apa, dan kita itu sering anggap enteng bahwa bahasa kita itu sebenarnya bahasa yang memungkinkan hal-hal yang sangat puitis ya, dan ironi dan hal-hal yang dibalik dari apa yang diceritakan. Itu saya kira di karya ini keluar semuanya banyak. Dan satu hal lagi yang mungkin saya mau bahas, selalu kalau kita membaca karyanya Eka, kamu akan sadar kayak ada seorang pendongeng seperti Pram sedang bercerita dan lain, tapi pendongengnya itu agak misterius sedikit. Nggak kita tahu ada suara itu, dan suara itu di teknik penulisan disebutnya di omniscient narrator, narator yang ada di mana-mana ya. Dan di karya-karya Eka itu dia terang-terangan gitu, tapi nada cara bertuturnya itu semua dia tidak membuat narator itu seperti berdiri sendiri, tapi ini dia menyatu dengan alurnya dengan baik sekali, sehingga setelah sekian paragraf kita itu udah masuk ke dalam dan kita ikuti aja gitu. Dan tentu saja itu yang akhirnya yang saya bilang di karya-karyanya Eka sangat terasa waktu dari cerita dan waktu kita baca itu seakan-akan menyatu, dan itu sebuah titik yang saya pikir sangat sangat menakjubkan, dan hal-hal yang saya sering cari dari penulis yang akhirnya membuat kita lupa akan kata-kata. Ini sama juga di medium film, mau medium apa, ketika kita duduk di bioskop dan kita merasa kita menonton sebuah film, berarti film itu nggak berhasil. Sama aja kayak kita duduk membaca dan kemudian kita bereaksi dan kita merasa kita sedang membaca sesuatu, kita nggak masuk gitu. Makanya sangat penting sekali di halaman-halaman pertama setup dari penulisan dan lain itu ini harus benar-benar membuat pembaca itu masuk ke dalamnya. Dan
tidak dengan sensasi ya. Nah ya, ini menarik. Kata Ya. kunci dari Mas Richard soal bagaimana Mas Eka membangun cerita ya dengan alur, dengan narasi, deskripsi yang dalam tuturan kalimat yang sempurna dan Ya. begitu padat, katakanlah begitu. Saya ingin tanya ke Mas Eka, bolehkah bercerita dan berbagi sedikit lah tentang proses kreatif Mas Eka dalam menulis kisah gitu ya, menyambung dari tadi yang disampaikan oleh Mas Richard. Apa sih menurut Mas Eka hal-hal yang utama yang harus diperhatikan ketika kita menulis sebuah cerita? Gitu? Mulai dari mana, misalnya? Pertama, aku sih nggak terlalu yakin bahwa aku menulis kalimat yang sempurna gitu. Sangat rendah hati ini. Wah, gimana? Enggak sih, aku pikir ketika nulis pun aku tidak ngerasa mencoba untuk mengejar kalimat semacam itu. Aku ngerasa aku lebih kalau mungkin istilahnya lebih pragmatis gitu. Aku merasa pengen menulis sesuatu yang kalau menulis kalimat atau paragraf ya menemukan efek yang ingin aku capai aja gitu. Artinya mungkin secara grammar, secara struktur mungkin tidak sempurna gitu, tetapi secara efek yang aku ingin dapat mungkin itu yang lebih aku kejar. Dan biasanya pertama umumnya ketika aku menulis yang ada di kepalaku adalah peristiwa. Peristiwa 1 ke peristiwa 2 ke peristiwa 3 dan ya kalau misalkan bisa ditengok novelku yang lain atau cerpenku yang lain ya selalu ada struktur dari peristiwa ke peristiwa lain itu jauh lebih penting daripada misalkan lanturan narator menerangkan ini atau itu gitu. Karena buatku ya untuk membuat orang mau ngikutin sebuah cerita ya itu peristiwa apa menciptakan peristiwa yang lain atau sebuah peristiwa sebenarnya lahir dari peristiwa yang apa gitu. Makanya misalkan di Sumur ketika aku di bagian awal sebenarnya mau memotret peristiwa tentang perebutan mata air sampai berkelahi dan satu di antara mereka mati. Ya aku mencoba untuk melihat satu sequence itu dia ingin menceritakan itu dibuka dengan ya sedikit perkenalan siapa Toib, siapa Siti, mereka punya ayah, dan akhirnya kemudian masuk ke peristiwa perkelahian itu. Dan berikutnya juga ya itu dari satu peristiwa ke lain ceritakan ya mungkin itulah caraku bercerita gitu. Kadang-kadang tentu saja ada semacam lanturan, ada semacam mungkin pengen memberi konteks atau latar belakang dari sebuah peristiwa ya aku akan cerita sedikit, tetapi biasanya nggak terlalu banyak, akan balik lagi ke sebuah peristiwa, sebuah adegan, ya intinya karakter mengerjakan sesuatu di sebuah waktu, di sebuah tempat gitu. Oke, menarik. Terima kasih Mas Eka, terima kasih Mas Richard. Ini di kolom komentar ada banyak sekali pertanyaan, gitu ya. Saya akan coba sarikan satu atau dua yang barangkali relevan dengan obrolan kita. Gitu. Salah satunya ada dari saya lupa yang bertanya ini sebentar namanya. Pertanyaannya ini begini nih Mas Eka dari Rosania Satya. Dia bertanya mengenai dalam cerita Mas Eka tulis hampir di semua cerpen ataupun novel menurut Rosania, selalu ada momen terkait hubungan laki-laki perempuan seperti bercinta. Apakah yang mendasari Mas Eka untuk memasukkan unsur tersebut dalam beberapa buku yang Mas Eka tulis, misalnya Cantik di Poluka, Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas, dan Kumpulan Budak Setan. Relasi ini ya, relasi hubungan antar manusia, laki-laki dan perempuan, meskipun ada romansa, ada cinta, tapi juga terkesan begitu muram gitu. Apa yang sebenarnya yang ingin Mas Eka hadirkan begitu dalam relasi-relasi manusia seperti ini?
Kenapa harus selalu muram semuanya? Aku nggak tahu itu bercinta itu maksudnya bercinta dalam konteks ke romansa atau bercinta di dalam atau dalam konteks seksuality ya. Ya di beberapa karya sih memang ada aspek-aspek sensualitas yang ya kurasa karena kebutuhan karena memang menceritakan urusan itu. Tetapi kalau dalam konteks hubungan manusia sebagai ya hubungan romantik sih mungkin juga karena aku rasa pertama mungkin ya karena pengaruh bacaan dalam arti ya aku senang aja kalau baca atau nonton bahkan misalkan nonton film atau apa ya senang aja kalau hubungan antara manusia dengan manusia lain juga tidak hanya hubungan misalkan hubungan kerja atau apa, tetapi juga ada hubungan yang lebih hangat atau lebih dari sekedar hubungan intrapersonal yang biasa gitu. Kalau soal muram, ya nggak tahu juga ya. Kadang-kadang aku ngerasa bahwa di beberapa cerpen, aku ngerasa ngelawak aja sih. Misalkan ya, aku ngerasa kayak dicoret-coret di toilet itu ya lebih banyak ngelawak daripada atau mungkin juga kesuraman itu juga ya mungkin hasil dari apa yang kulihat sehari-hari, cara pandangku melihat gitu. Seperti apa ya? Ya katakanlah dalam aku sering bilang bahwa kalau menghadapi situasi tertentu gitu ya, misalkan kayak sekarang dunia sedang menghadapi pandemi gitu. Yang aku pikirkan aku memikirkan apa yang lebih buruk dari ini gitu. Artinya mungkin memang cara pandang point of view-ku seringkali begitu gitu. Sehingga bahkan ketika menulis cerita pun gitu, aku mencoba atau tanpa sadar juga melihat satu momen peristiwa dari sudut yang mungkin kata orang muram gitu. Bahkan ketika mencoba melucu pun gitu, ternyata humornya humor yang agak muram. Sesuatu yang seakan-akan begitu. Intinya ya. Jangan harapin yang romantis dari si Eka deh. Endingnya kalau nggak sinis pasti muram. Ya, Bang Richard adalah pembaca semua karya-karya Eka nih. Gimana nih Bang menanggapi karya Sumur ini dibandingkan dengan karya yang lain? Ayo. Coba deh, itu judul dari satu cerpen yang dia tulis gitu, cinta tiada mati gitu kan? Ya kan? Di akhirnya mati si kakek itu. Ketimpa sama pelang iklan reklame. Bukan, itu si nenek itu. Oh, si nenek. Iya. Ya. Si nenek. Ya. Itu jadi nggak ada yang romantis dari Eka itu. Pasti ada apa di baliknya batu itu. Pasti ada Tapi sesuatu. kalau baca seperti Dendam itu kan endingnya manis banget sih aku ngerasa. Oh, oke. Itu cukup manis buat kau ya. Iya. Soalnya ya manis lah mereka ketemu akhirnya. Tadi di awal dari Sumur itu dengan covernya seperti itu, terus aku pikir ya oke lah pasti ada tragisnya, tapi paling tidak ada cinta-cintaannya kan. Cinta-cintaannya juga dikit banget. Yang banyak lebih terpisahnya. Tapi saya ingin tekankan lagi ya. Tapi anehnya justru saya pikir Sumur itu adalah sebuah cerita cinta yang sangat-sangat romantis dan abadi. Nah, itu statementnya. Di balik dari semua kejadian yang tidak menggembirakan dan lain sebagainya, saya pikir ini adalah satu cerita tentang cinta abadi yang paling unik. Dalam pengertian dia nggak kasih kamu sebuah ending yang sempurna, sebuah kebahagiaan yang harafiah dan lain, tapi setelah
kamu renungkan sekian lama baca ini, kamu akan merasakan ini sebenarnya yang asli-asli loh. Yang disebutnya cinta abadi itu kayak gitu, bukan berdua akhirnya reunifikasi, jadian dan lain, dan mereka itu jalan menuju ke sebuah sunrise, sunset atau apa gitu loh. Bukan tapi yang seperti itu. Ya, makanya saya bilang penulisannya Eka lebih ke naturalisme daripada realisme gitu. Dan naturalisme itu selalu ada trapdoor-nya, ada pintu-pintu jebakannya, dan biasanya di bawah permukaan itu. Dan di situ saya pikir kerennya di situ juga gitu. Oke, baik, Mas Richard. Mas Eka, ini sudah ada yang raise hand untuk menyampaikan secara langsung. Ada Bang Hasan Asfahani. Saya persilahkan saja, ya. Hasan ini mau kasih apa ini? Silakan Bang Hasan. Jangan baca puisi ya, jangan baca puisi ya. Jangan baca puisi. Saya kira nggak boleh. Oke, terima kasih. Kecuali puisinya boleh, ayo. Menarik pembicaraannya dari awal. Mas Richard udah kasih kita banyak info-info di balik penulisan dan lain-lain. Eka juga udah cerita kenapa menulis cerpen ini gitu. Saya beberapa komentar deh gini. Satu, dalam sejarah sastra kita ada cerpen yang kemudian dijadikan novel. Itu Pagar Kawat Berduri Trisnu Sumarjo itu kan cerpen awalnya ya. Lalu dibikin buku karena menarik, bahkan jadi film kemudian. Jadi kalau mau dibikin bisa, dan cerpen ini menurutku bisa banget kalau mau dibikin. Tapi tadi Mas Eka kan udah bilang nggak akan menuliskan jadi novel, ya nggak apa-apa. Itu kita nikmati saja cerpennya, dan ini sangat bisa dinikmati kok. Gitu, kita nggak perlu menuntut, aduh kurang, macam cuma 5.000 ini cerita bisa dipanjangin. Saya yakin bisa banget dibikin cerpen, dan dalam sastra kita ada modelnya gitu. Kemudian soal, nah ini saya mau membandingkan. Kalau Cantik Itu Luka, dulu kalau teman-teman ingat, ada yang bilang itu kayak air bah gitu. Semua yang Eka mampu dicurahkan seluruhnya, ya toh. Dan itu berhasil. Di sini kebalikannya. Saya yakin sebagai penulis, Eka bisa mencurahkan segala kemampuan di ide cerita ini, tapi dia nggak lakukan itu. Dia tahan diri sekuat-kuatnya. Jadilah 5.000 kata, dan itu menyampaikan banyak hal. Ini bisa jadi film yang 2 jam bisa menurutku. Ini bisa jadi novel yang lebih tebal bisa. Tapi saya ingin membandingkan dengan Cantik Itu Luka. Eka menahan diri sini sekuat-kuatnya, mungkin karena permintaan awalnya adalah cerpen di tadi Freeman itu gitu. Jadi nggak tahu ada batasan nggak, mungkin nanti Eka bisa cerita nggak boleh lebih dari 5.000, segitu aja dalam bahasa Inggris. Karena itu kemudian ada upaya saya melihat menahan diri itu gitu, menahan untuk tidak membuat detail yang memikat, tidak membuat detail adegan yang membuat kita ikutin gitu. Itu satu, ya. Itu kedua. Yang ketiga, kalau di O itu fantasi. Eka memikat kita dengan kemampuannya berfantasi. Bayangin monyet mau jadi penyanyi dangdut gitu kan, itu seluruhnya banyak sekali, kita dibawa kemana-mana tentang mengikuti fantasinya seorang pengarang bernama Eka Kurniawan. Ini realis banget, tapi nggak diceritain desanya, kita nggak tahu di mana, kapan terjadinya kita nggak tahu. Kemarau panjang itu kita nggak tahu kapan, tapi dalam sejarah kita ada kemarau panjang di Indonesia, mungkin karena juga menyesuaikan buku yang akan jadi memuat cerpen ini gitu. Jadi Eka membayangkan mungkin ya pembaca dalam bahasa Inggris yang nggak peduli di mana terjadinya, kapan terjadinya, tapi gagasan bahwa ada bencana iklim itu mengubah orang, mengubah nasib orang, mengubah nasib banyak orang gitu. Bahkan membuat premis si tokoh kita si Thoyib itu berakhir dengan gagal. Premisnya apa sih? Menurutku premisnya adalah Thoyib ingin hidup bersama Siti, simple. Tapi itu premis yang premis kisah cinta yang
generik, abadi lah, semua kan begitu. Bagaimana caranya? Itu aja kan. Tapi di paragraf kedua bahkan premisnya udah dihalangin. Jebret, ayahnya bunuh-bunuhan. Gak mungkin lagi sudah. Aku dari awal membaca, ini bagaimana ya, Eka akan menjadikan Siti sama Thoyib itu akan jadi nggak? Premisnya kan begitu. Karena halangannya gede banget gitu. Ayahnya bunuh-bunuhan gitu kan. Itu terjadi semua karena perubahan iklim. Ada kemarau panjang, ada apa namanya, sungai kering, sumur kering yang digali juga akhirnya nggak ada. Sumur itu metafor, ya benar. Pertanyaan Purnama Sari tadi, dan Eka sudah menjawab, itu adalah metafor gitu. Metafor, dan metafornya tragis kan. Sumur-sumber kehidupan itu akhirnya menjadi apa? Menjadi tempat kematian dua orang yang dua orang itu juga menghalangi Thoyib untuk memiliki Siti atau hidup bersama Siti. Tapi sepanjang cerita Thoyib membuktikan bahwa dia mencintai Siti. Dengan cara apa? Menimbakan sumur untuk rumahnya Siti. Bahkan ketika Siti tidak ada. Itu kan Mas Richard benar tuh. Cinta banget, romantis banget. Romantis nggak perlu gandengan tangan, nggak perlu bercakap-cakap dengan kalimat-kalimat yang apa namanya indah-indah itu. Nimbah sumur sebelum sumur rumahnya penuh tempat air, dia timbahkan dulu sumur rumah Siti. Sitinya tidak ada di situ. Itu romantis banget, saudara-saudara. Romantis banget itu. Ada sekedar menimba sumur gitu. Ini romantisnya orang dewasa. Romantis orang itu tadi kan menimba sumur tuh jadi berarti romantis banget gitu. Nah, tapi akhirnya menurutku cerita berakhir bukan Thoyib pergi ke kota, bukan itu akhir cerita. Akhir cerita adalah ketika kamu mencintai aku mencintaimu loh sejak dulu. Siti mengangguk bahwa dia mencintai, sudah selesai cerita. Buat aku selesai. Mau akhir Thoyib mau keluar kota atau mereka menikah, itu bukan ending yang benar-benar ending, tapi oke, akhir cerita adalah Thoyib tidak bisa memiliki Siti, hidup bersama Siti, tapi Siti tahu bahwa dia mencintainya. Maka tuh mereka saling mencintai. Selesai cerita. San. Yes. Ini yang disebutnya platonic love. Yes. Nah, ini. Dan kalau dia mau terusin jadi sebuah novel, San, saya setuju bisa. Tapi bisa. Caranya gimana? Kan kita udah diisyaratkan di cerpen ini, mereka mau menyatu terhalang terus kan? Yes. Pertama oleh dua orang tua berantem, kedua keburu kawin sama orang lain, ya kan? Yes. Nah, halang-halangin aja sampai nanti akhir dari cerita, dan itu akan jadi kayak filmnya Wong Kar-wai namanya In the Mood for Love. Yes. Oh ya. Yeah. Nah, jadi cinta itu apa? Cinta itu tunggu. Iya. Wah, ini. Kan itu kan. Yang dilakukan Eka kan itu kan tuh cerita ini kan. Iya. Oke, kita udah ngebayangin, wah ini cerita romantis nih gitu kan, nungguin di depan rumah, sekolah, Siti lewat. Paragraf pertama tuh sangat efisien menggambarkan kampung. Iya. Siti tinggal di bagian kampung lain, dia di situ, tapi sekolah di desa lain. Kita udah ngebayangin tuh desanya seperti apa. Kecilnya desa itu karena sekolah pun adanya di desa lain. Jadi Siti harus berjalan kaki ke sana dan bareng. Kita ngebayangin adegan aja udah nih gitu. Tapi tadi satu, ini bisa jadi cerpen kalau mau, tapi Eka udah bilang enggak, atau kalau Eka mau jadi novel gitu. Ini adalah apa ya, antitesis dari Cantik Itu Luka, karena di sana dia karena novel pertama barangkali begitu semua dikeluarkan, pembuktian sebagai debut gitu kan. Di O adalah dongeng, ya fantasi. Ini juga dongeng tapi realis. Nah, saya di vlog saya bilang ini kayak dua orang lagi ngarang nih, Hans Christian Andersen. Saya langsung teringat cerita-ceritanya Hans Andersen, dongeng percintaan yang aku nggak penting kampungnya di mana, terjadinya di mana. Di Denmark pun aku nggak peduli gitu. Atau di antah berantah nggak. Ini juga kayak begitu karena nggak disebutkan desanya. Mudah-mudahan menambah bahan untuk diskusi ini. Terima kasih. Menarik. Terima kasih. Menarik. Mas Eka, ada yang mau ditanggapi nggak itu dari komentar Bang Hasan itu? Iya, soal apa namanya, nahan diri yang ya nggak tahu juga, tapi sih aku sih ngerasa bahwa apa namanya sejak apa namanya Cantik Itu Luka tahun 2002 sampai sekarang ya
ya aku mencoba untuk selalu explore sesuatu, selalu ya coba self kritik. Ya salah satu self kritikku adalah ya itu yang tadi yang Hasan bilang bahwa apa namanya, cantik itu luka, kayak segala semuanya di fall-fallin ke situ, dan aku bertanya kenapa harus begitu gitu, kenapa harus seperti itu. Bahkan sebenarnya ketika aku nulis novel kedua Laki Harimau juga aku sudah mencoba sebenarnya untuk ya itu istilahnya menahan diri untuk apa namanya lebih fokus terhadap satu dua elemen yang apa namanya yang tidak terlalu apa. Kalau ngomongin misalkan cantik itu luka, itu kan kayak kalau sekarang aku berkomentar sebagai pembaca yang jauh gitu, dengan jarak yang hampir 20 tahun gitu. Ya aku ngelihat ya itu kayak dongeng Sahrazad aja gitu. Ini si narator, si penulis mulai cerita dari orang bangkit dari kubur, kemudian lompat nyeritain si Sodanco yang kemudian apa namanya menjadi menantunya, dan cerita lagi terus aja mengalir begitu sampai kemudian menciptakan semacam circle. Ketika nulis apa namanya Laki Harimau, aku meninggalkan itu gitu, dalam arti oke, aku pengen menulis sebagai sesuatu yang apa namanya counter dari cantik itu loh. Aku pengen menulis sesuatu yang apa namanya fokus ke dalam satu dua poin ya, tentang dua keluarga udah di sana ya. Kalaupun ada melipir nggak terlalu sejauh di cantik itu loh. Dan itu juga tetap dilakukan misalkan di seperti Dendam. Kita cuma yang ngikutin perjalanan Ajo Kawir dan si Iteng aja gitu. Yang lain-lain ya cuma apa namanya sampiran atau ya kontribusi mereka tetap untuk membangun cerita tentang si Ajo Kawir dan si Iteng gitu. Tetapi setelah dua apa namanya dua novel itu, ketika aku nulis, aku kepikiran untuk menciptakan semacam kayaknya boleh juga nih menciptakan katakanlah semacam karnaval tapi lebih fantastik. Aku tidak misalkan kalau elemen-elemen di apa namanya di Cantik Itu Luka, katakanlah orang menyebut kayak magisme, ada mitologi, ada apa dicampur gitu kan, itu tidak terlalu muncul sebenarnya di benar-benar itu lebih fantastik aja gitu. Bagaimana ya udah Pabel aja dong, ngedongeng aja kayak nggak terlalu peduli gitu sebenarnya, campur aduk antara cerita tentang polisi yang apa namanya berhubungan dengan satu orang gitu, tapi di sisi lain juga ada cerita tentang monyet, tentang tikus, ya itu benar-benar ya udah kayak karnaval berbagai genre gitu. Tapi kalau di cerpen ini gitu, aku ngerasa sebenarnya apa namanya alurnya ya sebenarnya lebih ke mungkin sedikit terpisah, tidak terlalu nyambung dengan novel-novel itu, tetapi lebih ke menengoknya ke cerpen-cerpen yang aku pernah tulis sebelumnya gitu. Bagaimana ada masa-masa di mana misalkan aku menulis cerpen-cerpen yang katakanlah rada-rada eksperimental di apa namanya di tahun-tahun sebelum tahun apa 2010 sampai 2010 ya, kayak cerpen-cerpen apa ya Caronang misalkan, yang agak-agak catatan perjalanan tapi agak-agak sok-sok menciptakan makhluk baru yang sebenarnya nggak ada, atau Kutukan Dapur di mana aku menciptakan tokoh sejarah yang sebenarnya nggak ada gitu. Itu kayak pengalaman itu kayak menggiringku untuk mencoba terus eksplorasi hal-hal tertentu yang makin ke sini ya ada semacam keinginan untuk selain pengen nulis novel lebih panjang, lebih kalem gitu, lebih kalem aja nulisnya, tapi juga sedikit lebih apa namanya ya lebih realis gitu, lebih apa adanya, cuma menceritakan sebuah peristiwa gitu, nggak
nggak sok-sok ke agak nyaris nggak ada eksperimen sebenarnya ya. Eksperimennya lebih ke, kalaupun disebut eksperimen ya eksperimen dari cerpen-cerpenku sebelumnya gitu. Artinya aku pernah melakukan nulis cerpen-cerpen seperti Kutukan Dapur, seperti Caronan gitu, atau seperti ya kalau di Cinta Tak Ada Mati kan kayak aku rasa ya hampir sebagian besar itu cerpen-cerpen yang agak-agak eksperimental. Di sini semakin ke sini meskipun belum banyak menulis ya, ada semacam dorongan untuk menulis cerpen yang karena ruangnya juga ngerasa terbebaskan. Oke, nggak ada apa namanya, nggak ada tuntutan untuk menulis 1.000 kata untuk koran gitu ya. Peduli deh jadinya seberapa gitu ya, aku merasa bebas-bebas aja ya, kemudian menjadi lebih rileks aja gitu, bisa menuliskan sesuatu ya. Kemudian tantangannya karena apa namanya ingin menceritakan sesuatu yang lebih realistik, lebih kalem gitu. Tantangannya kemudian di peristiwa-peristiwa itu, bagaimana misalkan dia tadi pengen menggambarkan situasi tentang apa namanya cinta yang katakanlah kalau kita bikin perbandingan dengan Cinta Tak Ada Mati gitu ya, si tokoh Mardio dan si Toib itu kan sebenarnya punya sejenis kesamaan, mereka punya cinta platonik gitu, tetapi respon mereka kan agak beda gitu. Kalau si Mardio itu kan agak absurd ya kalau dibilang sampai umur 50 sekian gitu masih nunggu, masih apa namanya bahkan apa namanya buntut-buntutin, apa kirim kayak semacam surat kaleng ngasih tahu bahwa suamimu itu tukang selingkuh bla 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 gitu. Itu tidak dilakukan Toib lebih realistik gitu. Dan aku mencoba misalkan gambarin bagaimana ekspresi cinta dia ya nggak tanpa banyak kata-kata ya, coba misalkan dengan tadi nganter sumur, namanya mau dijodohin dengan orang lain nggak mau gitu, sampai ya akhirnya nyerah gitu. Unik juga bahwa kamu lebih memilih itu, lebih memfokuskan cerita dan lain, bukannya semua eksplorasi ke fiksi itu kulihat orang seperti Milan Kundera dan lain pada akhirnya ingin bahkan bercerita tentang sesuatu yang tidak ada relevansinya ataupun kontennya, dan akhirnya di novela kecil The Festival of Insignificance itu terdiri dari beberapa insiden yang sebenarnya nggak saling nyambung, tapi masing-masing larinya lebih ke anekdotal, dan kulihat si Flaubert juga mencari akhirnya sebuah topik yang bukan simplifikasinya, tapi ke sesuatu yang malahan ke arah zero content, zero meaning atau apa gitu, tapi lebih ke sehariannya dan lain sebagainya. Itu menarik untuk soalnya bagi saya Cantik Luka itu saya terserah ya orang mau interpretasi apa ya. Kekayaan yang dimuatkan di sana itu membuat dia sebuah karya yang akhirnya tidak bisa definitif, dan itu bagus. Kalau karya yang nanti terlalu lurus dan lempeng dan lain sebagainya, akhirnya dia itu sangat zona spesifik dan sangat definitif, dan ini ya mungkin untuk laris dan pembacanya lebih banyak ya bisa jadi, tapi bagi saya jadi karya salah satu tujuan dari penulis adalah mematahkan plot, mematahkan jaringan yang terlalu keras dan terlalu merujuk ke sebuah keseluruhan yang tersusun gitu loh. Harus ada semacam disharmoni. Ada semacam disharmoni di dalam struktur. Aku jarang membicarakan hal ini sih, apa namanya. Mungkin karena kita juga jarang ketemu ya. Kalau kita ketemu mungkin kita sering ngobrol ya.
Udah 2 tahun kali. Aku melihat bahwa ada semacam perkembangan yang menarik dari sastra gitu ya. Ketika aku tadi bilang bahwa pernah menulis cerpen-cerpen yang agak eksperimental dan ya sejujurnya kayak aku melihat punya kecenderungan untuk melihat apa yang sudah dilakukan misalkan oleh Borges, oleh Italo Calvino gitu yang ya buatku menarik gitu. Itu semacam rentetan sejarah panjang sastra yang akhirnya sampai ke titik itu. Tetapi kemudian kemudian setelah itu kan ada semacam perkembangan baru yang menarik bagaimana seperti tadi Richard bilang bahwa sastra novel, terutama novel, aku tidak bicara sastra lebih luas gitu. Novel di sini sih juga sebenarnya lebih ribet lagi. Aku mungkin prosa gitu ya, fiksi. Semakin semakin eksploratif terhadap bentuk gitu, terhadap seperti tadi plot dipatahkan. Kita bisa lihat misalkan kayak penulis-penulis lebih kontemporer ya seperti Alessandro Zambra gitu. Mungkin kalau udah pernah baca novelnya kayak Multiple Choice gitu, itu novel isinya multiple choice kayak orang mau ulangan gitu. Atau yang 3 bab satu novel, 3 bab di tengah-tengahnya dia tulis tentang dia menulis novel itu. Ya itu kalau nggak salah judulnya Bonsai ya. Iya. Atau ya ada penulis-penulis seperti kayak Alessandro Zambra atau yang dulu kayaknya pernah datang ke Indonesia yang nulis dalam bentuk dictionary gitu, kamus novel dalam bentuk kamus gitu ya. Artinya ada eksplorasi bentuk yang sangat menarik. Dan bahkan di Indonesia juga apa yang dilakukan Intan Paramadita kurasa ya dalam satu gerbong fenomena itu buatku ya. Buat cerita dibikin seperti meskipun bukan sesuatu yang original baru diciptakan gitu, tetapi dia revive, dia tumbuhkan kembali bagaimana kita bisa pilih sendiri alur cerita yang ingin kita itu. Itu dia ikuti Cortázar itu ya. Mau main-main ke arah Cortázar juga bisa dibilang salah satu penulis dari kecenderungan itu gitu. Ya itu yang membuat sebenarnya itu membuatku pada satu sisi aku menikmati novel-novel itu dan suka membacanya, dan tapi pada sisi lain aku merasa apakah harus ikut gitu. Aku ngerasa kayaknya terlalu melelahkan kalau aku terlalu ikut semua itu, yang membuat sekitar 5-6 tahun bahkan mungkin lebih terakhir kalau mengikuti jurnal tulisanku di blog gitu, aku semacam mendeklar diriku sendiri aku mau balik ke klasik, mau baca novel-novel klasik gitu. Makanya kemudian aku balik lagi ngomongin Dostoyevsky, ngomongin novel-novel Dostoyevsky nggak lurus-lurus banget loh. Ceritanya ceritanya bercabang cerita, dan mungkin itu waktu itu dia menulisnya per mingguan atau per harian untuk filotong itu artinya fiksi bersambung gitu ya. Ya intinya aku mencoba mencari semacam sebenarnya tidak dalam usaha untuk mengikuti mereka gitu. Aku mencoba mencari tujuanku sendiri gitu. Aku sudah menulis 4 novel, 4 kumpulan cerita pendek gitu. Aku pengen nulis apa sih sekarang? Aku pengen mencoba sesuatu yang mungkin belum pernah aku lakukan gitu. Dan ya sumur kalau dalam konteks diriku sendiri ya buatku eksperimen gitu. Karena aku belum pernah melakukan nulis cerita seperti itu gitu. Jadi mungkin dalam konteks kesastraan yang lebih luas, bahkan kesastraan Indonesia ya apa yang dilakukan oleh Kudi Subur ya tidak eksperimen sama sekali gitu. Itu ya novel realis biasa dengan struktur cerita biasa, dalam arti ya cerita dari satu peristiwa ke peristiwa lain, terus bahkan linear sekali gitu. Tetapi dalam konteks perjalanan aku nulis gitu, buatku itu
eksperimen dalam arti Iya. itu pengen gue lakukan. Endingnya itu seklasik seperti cerpennya O. Henry, tahu nggak itu? Kayaknya endingnya itu seklasik kayak O. Henry punya ending gitu loh. Apakah ini berarti Mas Eka akan berubah ragam penulisannya, Mas? Iya, soal berubah sih, aku rasa hampir semua karyaku, semua bukuku dari satu buku ke buku lain relatif selalu berubah gitu. Ya selalu ada elemen-elemen yang mungkin selalu muncul gitu. Tetapi secara bentuk ya akan kelihatan sekali gitu. Cantik Itu Luka dengan Laki Harimu secara bentuk juga tidak mirip, sangat berbeda gitu ke apa namanya. Atau Seperti Dendam juga memiliki struktur bentuk yang juga berbeda gitu. Tetapi tentu mungkin juga akan ada apa namanya elemen-elemen yang mungkin datang secara sadar gak sadar dari diriku juga mungkin tetap ada gitu ya. Mungkin ketika orang baca Sumur secara bentuk, secara cara bercerita seperti Hasan tadi bilang ya sangat berbeda dengan Cantik Itu Luka gitu. Tapi mungkin orang bisa melihat elemen-elemen tertentu yang ya itu benar-benar elemen yang biasa aku tulis gitu. Oke. Kayaknya kalau begini Mas Richard kita wajib menunggu karya Mas Eka yang terbaru ya untuk melihat ya. Iya, arah termasuk novelnya yang nggak kelar-kelar itu. Bukan kita yang tunggu saja, agentnya dari Indonesia sampai yang internasional pada tunggu. Kayaknya memang harus sabar ini kita menunggu karyanya Mas Eka yang lain ya untuk melihat ya apakah pencarian Mas Eka dari sisi bentuk ya, dari sisi pengolahan narasi, alur segala macam itu memang menunjukkan apa ya, suatu peralihan ya, apakah transformasi atau peralihan atau hal seperti itu nyata adanya gitu. Oke, tanpa terasa ini kita berbincang sudah hampir 1,5 jam ya. Sebagai penutup barangkali saya ingin mengundang sekali lagi lah Mas Eka gitu ya kepada teman-teman yang hadir di sini begitu. Adakah sedikit apa ya semacam kiat atau siasat untuk berkarya dan semacamnya begitu. Pendek saja gitu. Wah, susah banget gitu. Soalnya aku nulis juga lama dan gak kelar-kelar gitu. Tapi ya untuk penyemangat Mas ini supaya kita masa pandemi ini punya yang paling penting ya kalau belajar dari pengalamanku ya, kalau kita mau nulis sesuatu ya kita setidaknya tahu apa yang kita pengen tulis gitu. Kalau kita cuma duduk ke depan layar monitor nulis nggak tahu apa sebenarnya yang pengen kita lakukan gitu ya, biasanya kalau nggak kemana-mana ya macet di tengah jalan gitu. Setidaknya kalau buatku sih yang penting apa namanya kita tahu apa yang kita inginkan gitu. Itu sebagai pengganti misalkan kalau kita kerja di misalkan apa ya, kerja di perusahaan sinetron gitu, itu kan jelas si produser bilang kamu harus begini gitu. Ya udah jelas apa namanya tuntutan kerjanya jelas gitu. Kalau kita mengerjakan sesuatu sendiri ya kita yang harus bikin apa namanya bikin goal sendiri gitu. Kita yang harus maksa bahwa ini kerjaan tentang apa atau mau kemana sih. Ya, kalau enggak kayak gitu ya aku rasa susah sih buat penulis yang nggak punya apa ya, nggak punya bos ya, yang nggak punya orang yang maksa. Oke, thank you Mas Eka. Mas Richard, saya pengen dengar dari Mas Richard komentar sedikit saja dari Mas Richard sekali lagi tentang Sumur supaya elaboratif lah. Penutup aja. Ini saya ulangi lagi. Kenapa kita harus baca Sumur? Sumur itu pantas masuk ke dalam kurikulum untuk pengajaran penulisan. Yang terutama kalau gurunya nggak terlalu punya fiksasi pada bahasa,
tapi lebih ke teknik-teknik yang sebenarnya bisa dipraktekkan di dalam kegiatan penulisan, dan juga bisa perhatikan bagaimana musuh dari penulisan fiksi itu sebenarnya deskripsi. Kenapa saya bilang musuh? Karena setiap kali kamu itu berdeskripsi, kamu itu harus tahu deskripsi itu harus memajukan cerita juga, nggak menghentikan. Orang-orang yang akhirnya banyak menulis, banyak kata, tapi penuh dengan deskripsi dan lain sebagainya yang sebenarnya mematikan alur dan lain sebagainya. Dan juga perhatikan di Sumur konsistensi dari nada sang narator yang begitu konsisten dan tidak begitu menyolok, sehingga kita itu menganggap dia seorang teman yang menemani perjalanan kita dalam menikmati karya itu. Dan sisanya juga bisa belajar dengan baca buku seperti Sumur itu, mencari sesuatu di balik dari semua permukaan itu. Karena di tangannya seorang yang benar-benar jago menulis, senggolan-senggolan di bawah lapisan itu banyak. Dan itu bukan hal-hal yang bisa kita sebut, oh dia dapat itu secara sengaja. Nggak mungkin punya. Karena karya yang ditulis itu ditulis dalam waktu yang nggak pendek ya, cukup panjang ya. Jadi semuanya direncanakan, detailnya, kenapa milih Sumur, kenapa keluarga itu terpisah dan lain sebagainya. Nuansa-nuansa ada seperti itulah yang saya kira memperkayakan sebuah karya. Bukan bahwa karya itu ditulis dengan bahasa yang bagus atau kejadian-kejadian yang banyak dan lain. Itu saya agak keberatan kalau kita bicara bahwa sebuah cerpen itu adalah kejadian-kejadian yang termaktub di dalam karya itu. Karena bisa jadi kamu kalau baca mereka yang nulis di zamannya James Joyce dan lain, bisa aja satu insiden dia sedang datang mengunjungi seorang teman yang meninggal dan renungan di dalamnya dan apa, itu bisa jadi sebuah cerita yang menarik juga gitu loh. Jadi komposisi dalam pengertian seberapa berimbang dan tidak berimbang harus ditekankan. Tidak aja semuanya harus berimbang, tapi sesuatu yang harmonis bisa tercipta dari dissimilar, bukan yang similar dalam pengertian simetri tidak simetris, bisa disimetri. Jadi hal-hal itu bisa, dan saya pikir Sumur termasuk kategori yang disimetri, tidak simetris, dalam pengertian tidak ending dengan sesuatu yang harmonis dan lain, tapi habis itu kita akan terbawa satu pikiran, satu perasaan, satu perasaan yang mengusik bahwa sebenarnya berdua ini ya saling mencintai banget ya. Dan itu tidak dengan sang narator atau penulis menyuguhkan satu sajian yang mereka itu harmonis loh akhirnya. Itu kan penulisan sangat jadul. Ya, terima kasih Bang Richard untuk komentar atas Sumur ya. Rasanya kalau sore ini kita membincangkan banyak sekali, mulai dari naskahnya, mulai dari teksnya, mulai dari bentuknya, terus juga melebar juga ke soal karya-karya Mas Eka yang lain dan bagaimana kita menyikapi dan memandang perkembangan kesusastraan yang ada di Indonesia juga. Ini diskusi yang sangat kaya saya kira. Senang sekali bisa ngobrol sama Mas Eka dengan Mas Richard. Sebagai penutup, saya ingin mengundang Mbak Mirna dari Gramedia Pustaka Utama. Barangkali Mbak Mirna boleh buka kamera dan juga kasih say hi lah untuk teman-teman yang sudah bergabung. Silakan Mbak Mirna. Hai teman-teman yang sudah bergabung. Hai Richard, hai Eka. Halo. Halo. Ya kalau
saya waktu pertama kali baca Sumur ya, itu Eka menampilkan wajah daerah yang sebenarnya banyak sekali masih ada di Indonesia. Kita nggak lihat di atasnya saja, tapi di balik apa yang Eka ceritakan tuh banyak banget layer-layer yang bisa kemudian setelah baca tuh baru kita sadari, oh ini Indonesia, di mana yang katanya negeri hijau, subur, tapi ternyata air pun merupakan masalah besar. Nah, itu bisa ditarik lagi bagaimana air di negeri ini masih sulit didapatkan di daerah-daerah seperti daerah, ada satu daerah di Cirebon itu juga saya pernah ke sana, itu juga air menjadi salah satu sumber masalah. Nah, ini kan berarti apa? Pembangunan yang tidak merata sampai ke bawah. Nah, itu baru satu layer yang bisa kita ambil dari cerita ini. Layer-layernya masih banyak lagi, dan saya rasa buku ini akan sangat penting buat pembaca di Indonesia jika kita gali lagi layer-layer itu. Kalau kisah cintanya, saya rasa yang paling romantis itu ada di Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Itu pun terakhirnya nggak romantis ya, ditinggal lagi gitu. Itu close happy ending. Lainnya tuh cerita cinta Eka, jangan harap happy ending. Iya, benar. Gitu. Iya. Dan terakhir saya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah beli buku Sumur di masa pandemi ini, juga para reseller yang luar biasa kemarin antusiasmenya, sehingga kemarin ketika pre-order itu habis 3.000 eksemplar. Itu saja, Purnama dari GPU mewakili penerbit. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mirna. Terima kasih Mas Eka, Mas Richard. Terima kasih juga untuk teman-teman semua sudah bergabung di obrolan kita sore hari ini. Sebagai penutup, boleh ya kita foto bareng dulu, sedikit saja kesempatan buat mengabadikan momen ini. Monggo teman-teman menyalakan kamera, dan kawan dari GPU untuk memandu pengambilan dokumentasi ini. Silakan, siapa yang akan memandu? Oke, Kak Pur, dari aku ya, sebentar. Baik. Aku akan mulai, teman-teman. Ini ada 7 slide. Yang pertama, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Di slide kedua. Oke, 1, 2, 3. Masih ada kesempatan teman-teman buat nyalain kamera. Ini yang ketiga. Bentar. 1, 2, 3. Oke, yang keempat. Oke, 1, 2, 3. 3 lagi, sebentar. Yang kelima, 1, 2, 3. Banyak ya, ternyata. Iya. Ini yang 2 terakhir, 1, 2, 3. Bentar. Nah, ini yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih sudah banyak. Kak Pur. Ya, terima kasih banyak teman-teman. Saya menyampaikan sekali lagi ini titipan bahwa Sumur di gramedia.com mulai tanggal 17 sampai 31 Juli akan ada diskon sebesar 30% ya Mbak Mirna ya, kalau salah. Jadi buat teman-teman yang belum mengoleksinya, karena ini buku tidak akan dicetak lagi, kalau nggak salah ya, hanya cetak sekali saja ya Mbak Mirna. Silakan teman-teman untuk memesannya lewat gramedia.com dengan periode 17 sampai 31 Juli diskon 30%. Ya, hanya ada 65 eksemplar. Dan pantau terus sosial. Hanya ada 65 eksemplar, baiklah. Kudu buru-buru ini berarti. Dan jangan lupa pantau terus akun @sastra.gpu dan @buku.gpu di Instagram ataupun Twitter untuk agenda-agenda diskusi dari Gramedia Pustaka Utama yang lainnya. Sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih Mas Eka, terima kasih Mas Richard, Mbak Mirna, dan semua penanya tadi yang sudah urun komentar, urun pendapat. Dan semoga kita semua sehat selalu. Sampai ketemu lagi dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh Gramedia Pustaka Utama. Selamat sore semuanya. Sampai ketemu lagi.